Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagaimana nasib penerima bantuan PKH maupun BPNT baru yang kemarin di tahap keempat tahun 2022 cair melalui PT POS dan saat ini tidak berada di daerah 3T, tentunya pengumumannya kan yang tidak ada di daerah 3T akan cair melalui KKS. Tetapi KPM ini yang cair di tahap keempat melalui PT POS kemarin 2022 ternyata tidak memiliki KKS. Lalu bagaimana solusinya? Apakah PKH atau BPNT-nya bisa cair? Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas perihal tersebut. Mungkin dari Anda ada yang memiliki permasalahan yang sama, karena hampir banyak sekali yang bertanya di kolom komentar channel Inspirasi Oktara, rata-rata penerima PKH baru yang tahap keempat ini cair melalui PT POS. Dan sekarang kabarnya karena cair melalui KKS, banyak sekali yang mengatakan bahwa tentu mereka tidak memiliki KKS. Ya, oke ya. Sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu juga menonton video dari channel Inspirasi Oktara, like, lalu aktif di kolom komentar. Terima kasih ya atas dukungan Anda. Tentu dukungan Anda ini adalah spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam membangun channel Inspirasi Oktara supaya bisa lebih baik lagi dan lebih besar lagi di masa yang datang. Oke, langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi. Terkait dengan pencairan bantuan PKH maupun BPNT di tahun 2023 ini. Kita tahu bahwa di tahun 2023 ada gebrakan baru yang tentunya ini membuat kita semua bertanya-tanya. Ada yang terkejut, ada yang alhamdulillah, ada yang inginnya kembali seperti yang lama. Jadi ini bermacam-macam reaksi dari para penerima manfaat. Di tahun 2023, Kementerian Sosial ini mewacanakan ada dua skema untuk pembagian bantuan sosial, baik itu PKH maupun sembako. Skema yang pertama yaitu melalui KKS, jadi kita kembali lagi melalui Himbara. Untuk KKS ini adalah penyaluran PKH maupun BPNT yang dilakukan oleh Himbara dengan target kota-kota atau kabupaten yang letaknya tidak jauh dari pusat kota atau daerah yang mudah ya dijangkau oleh akses sinyal bank, lalu sinyal ATM dan lain sebagainya. Bahasa mudahnya yaitu daerah atau kota kabupaten yang tidak jauh dari kantor bank ya, kantor bank atau bank cabang ya, seperti itu. Jadi ya intinya gampanglah sinyalnya dan tidak ada kendala. Jadi daerah yang mudah untuk dijangkau. Penyalurannya melalui KKS atau Himbara. Dan untuk daerah 3T, ya daerah-daerah dengan akses yang sulit, jauh dari kota, lalu juga berada di kepulauan, ini karena sulit dijangkau oleh pihak bank dan juga biasanya sinyal untuk ATM ini susah, maka Kementerian Sosial memberikan alternatif kedua yaitu penyaluran melalui PT POS Indonesia secara tunai, ya seperti itu. Dan gebrakan selanjutnya yang membuat kita terkejut dan bertanya-tanya, ini menjadi polemik di tengah KPM yang menerima, bahwa untuk kuota sembako yang dicairkan melalui KKS ini totalnya adalah 2 bulan yaitu Rp400.000, sedangkan yang melalui PT POS ini langsung dicairkan 3 bulan sebesar Rp600.000. Nah, ini tidak menjadi masalah karena juga saya sebelumnya membahas secara detail, secara lengkap mengapa sih ada perbedaan antara bantuan melalui KKS dengan POS, terutama untuk sembako ada yang 400, ada yang 600. Jadi ini tidak menjadi masalah. Yang 600.000 karena memang aksesnya sulit ya, sehingga PT POS mungkin langsung memberikan sekaligus. Untuk yang melalui KKS diberikan 2 bulan, anggap saja Anda memiliki tabungan ya 1 bulan yaitu bulan Maret, yang saya harap, saya rasa ini akan dicairkan bersamaan untuk kuota bulan April, biasanya mendekati Lebaran ya, mendekati Idul Fitri biasanya skemanya Bu Mensa seperti itu. Jadi tidak ada masalah untuk itu menurut saya. Nah, pertanyaannya, untuk KPM yang tahap keempat ini cair tunai melalui PT POS karena mereka ini sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial. Lalu tiba-tiba dapat undangan dari POS, namanya masuk sebagai penerima PKH maupun BPNT. Nah, ini kan otomatis di tahap pertama tahun 2023 mereka kan tidak pernah memperoleh KKS atau buku tabungan atau tidak memiliki rekening sama sekali. Nah, ketika di tahap pertama mereka ini masuk ke data bayar, apakah bantuannya bisa cair? Ini bagaimana solusinya? Oke, jadi yang pertama, jika Anda merasa penerima PKH baru dan tidak pernah memperoleh KKS tentunya ya, karena memang penerima baru,
Yang Anda harus pastikan adalah silakan Anda hubungi pendamping sosialnya, ya, pendamping sosial setempat. Jika misalkan Anda belum pernah mengikuti pertemuan kelompok, silakan Anda cari tahu ke tetangga atau saudara yang sudah pernah mendapatkan bantuan PKH terlebih dahulu. Silakan Anda tanyakan siapa pendamping sosialnya. Silakan Anda temui pendamping sosialnya, apakah pendamping sosialnya ini sudah menerima data bayar atau SP2D atau tidak, ya. Jika misalkan sudah menerima SP2D, maka dicek ya nama Anda ada atau tidak. Jika misalkan tidak ada, berarti ya tunggu sabar sampai semua proses penyaluran ini selesai. Jika misalkan nama Anda ada di data bayar dan Anda ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH maupun BPNT di tahap pertama tahun 2023 ini, maka ketika Anda tidak memiliki KKS, tenang saja. Nantinya Anda akan diarahkan oleh dinas sosial melalui pendamping sosialnya untuk proses burekol, ya, proses burekol. Nah, apa sih proses burekol ini? Kebetulan di channel Inspirasi Oktara baru-baru saja ada yang berkomentar juga ketika dicek di pembaruan menu 6NG, ternyata ada keterangannya proses burekol. Nah, maksudnya apa? Ternyata sama ketika saya cek penerima ini ternyata penerima PKH baru yang cair di tahap keempat dan tidak memiliki KKS. Jadi burekol itu singkatan dari buka rekening kolektif. Dengan artian apa? Bagi KPM yang sebelumnya tidak memiliki KKS dan masuk data bayar sebagai penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun sembako, yang bantuannya disalurkan melalui KKS atau melalui Himbara, maka KPM yang tidak pernah atau belum pernah memiliki KKS dan tidak memiliki rekening, nantinya akan dibuatkan atau dibukakan rekening oleh bank melalui rekomendasi dinas sosial setempat. Jadi, rajin-rajinlah Anda bagi penerima baru yang belum pernah memiliki KKS, Anda harus menghubungi pendamping sosialnya. Jadi, harus sering update informasi dari pendamping sosialnya. Tidak menjadi masalah ya. Jadi ketika nama Anda masuk ke data bayar, otomatis ya Anda akan menerima hak sebagai penerima bantuan PKH maupun sembako. Hanya saja prosesnya akan berbeda dari penerima sebelumnya. Jadi Anda akan diarahkan nantinya untuk proses burekol tadi, yaitu untuk buka rekening kolektif. Jadi KPM yang tidak mendapatkan KKS, nantinya Anda akan diarahkan untuk menuju ke bank untuk diterbitkan atau dibuatkan rekening baru atas nama Anda, dan juga akan diterbitkan nih yang namanya KKS merah putih yang nantinya ini bisa Anda gunakan untuk bertransaksi mencairkan bantuan sosial baik itu PKH maupun sembakonya. Jelas ya? Nah, lalu apa syaratnya? Baik, bagi Anda yang belum pernah berurusan untuk membuat rekening bantuan sosial di bank, yang perlu Anda siapkan adalah siapkan KTP Anda ya. Nama sesuai dengan data bayar, misalkan nama Ibu Anissa lah ya. Maka Ibu Anissa ini harus menyiapkan KTP-nya. Lalu juga siapkan dokumen-dokumen yang lain, misalnya kartu keluarga. Nah, jika misalkan ada perbedaan antara data bayar ya SP2D yang ada di pendamping sosial dengan KTP Anda, maka Anda harus menyiapkan surat keterangan beda nama ya dari pihak desa ataupun kelurahan yang menyebutkan bahwa nama di KTP dengan nama di misalkan nama di data bayar ada perbedaan, tetapi menjelaskan bahwa itu adalah satu orang yang sama. Jadi seperti itu ya. Oke, persyaratannya apa? Satu KTP, lalu kedua bukti dokumen-dokumen pendukung lainnya, misalnya KK atau surat keterangan jika misalkan ada perbedaan nama antara di KK dan KTP atau yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke ya. Kesimpulannya, bagi Anda yang tidak memiliki KKS atau tidak memiliki rekening dan Anda masuk di data bayar, tenang saja akan ada proses burekol untuk membuka rekening bagi Anda penerima bantuan sosial. Anda akan diarahkan ke bank, akan dibuatkan rekening, dan tentu diterbitkan KKS-nya. Oke ya, semoga jelas dan semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya informasikan kepada Anda yang memiliki masalah sama, KPM baru tidak memiliki KKS. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.